وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Bahwa setelah cabai rawit, anak kecil dalam jukam itu bisa membedakan apakah ini jamaah atau tidak. Dari mana? Dari sholat. Ketika masuk masjid, maka anak-anak cabai rawit yang kecil-kecil itu pas TPA misalnya, pas dilihat, conone bosor, pasti nggak jamaah. Conone cingkrang, tengok sih wudune, cara wudune, dilihat dari keran. Gak jamaah. Si anak kecil tuh ketika cananya nggak cingkrang, kemudian wudhunya juga seperti jamaah, apakah anak kecil itu putus asa untuk mengorek apakah ini jamaah atau tidak? Tidak. Maka dilihat yang terakhir adalah sholatnya. Sholatnya nanti pas wayai arep sujud, pas mau sujud dengkul dhisik atau tangan ini. Kalau sudah misalnya dengkul dhisik, wah iki wong njaba iki. Iki wong njaba. Wa ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wasallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, tetap berakal sehat, tetap berakal waras dan berakal selamat, dan selalu berusaha menyadarkan pada saudara-saudara tua kita yang ada di dalam Jokam Islam Jamaah 354. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu taala. Pada kesempatan di kali ini kita akan membahas tentang juga dari bunglon juga. Artinya kita akan mendapatkan sebuah materi ya atas apa yang menjadi informasi-informasi yang ada di dalam Jokam. Di antaranya adalah menurut bunglon, salah satu bunglon ada bahwa saat ini ada penyeragaman, bahasanya Pak, penyeragaman, menyamakan, penyeragaman masalah sholat. Jadi bagaimana penyeragaman agar sama dari atas sampai ke bawah, dari mulai gerakan 1 sampai selesai, dari A sampai Z dalam masalah sholat, supaya sama persis. Istilah mereka adalah penyeragaman, menyamakan visi misi, menyamakan gerakan dan lain sebagainya. Lalu sepintas biasa saja, saya katakan ya tidak masalah, artinya tidak masalah. Penyeragaman itu biar gampang lah, biar tidak terjadi keresahan katanya. Nah, namun ada ini kata-kata yang kedua. Jika tidak seragam, jika tidak sesuai dengan apa yang menjadi keputusan yang sudah dilontarkan oleh produk pusat saat ini, maka dianggap atau ini sudah terpengaruh, atau bahasa kata lain ini mengambil ilmu-ilmu saka wong jopo. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu taala. Seperti ini bagi kami awal-awal dulu, bukan awal-awal dulu ketika dari Jokam, itu sesuatu yang memang sebenarnya bukan aneh sih, bukan aneh.
bukan hal yang aneh. Ada kita sudah mendengar sejak lama seperti itu. Namun bagi kawan-kawan yang mungkin kaum muslimin atau yang sudah hijrah, yang saat ini berusaha belajar fikih muamalah, fikih sholat, dan fikih yang lain, akan mengetahui betapa luasnya dan tidak kakunya dalam masalah sholat, dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah. Penyeragaman yang dimaksud bukan kok jumlahnya misalnya maghrib terus seragamkan 3, bukan seperti itu. Namun gerakan-gerakan yang mana gerakan tersebut kemudian disamakan. Karena kan banyak nih, ada yang sedekap di sini. Misalnya dari berbagai cara macam, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Nah, diseragamkan. Ada yang sujudnya lutut dulu baru tangannya, ada yang tangannya dulu baru lututnya, ada yang sejenak sebelum berdiri duduk istirahat itu setelah sujud, kemudian sebelum berdiri dia duduk istirahat dulu baru berdiri, macam-macam. Ada yang langsung berdiri, itu macam-macamnya. Itu yang dimaksud dengan perbedaan fikih misalnya. Bukan masalah jumlah rakaatnya, masalah rakaatnya itu tidak ada perbedaan, itu mutlak sama semua. Nah, tentunya kita menganggapnya itu seperti hal yang lumrah, istilahnya suatu golongan menyeragamkan ini kuwabeh. Namun yang menjadikan pertanyaan adalah orang ini kalau tidak seperti ini maka bisa dikatakan terpengaruh atau melu ilmu wong jopo. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala. Jadi memang kaum takfir, kaum yang senang mengkafirkan golongan lain, kaum yang senang membuat orang lain, meremehkan orang lain, bahwasanya mereka tidak diterima amalnya, tertolak amalannya. Kaum-kaum yang hizbiyah, yang mana dia hanya mempunyai istilahnya menganggap golongannya yang paling diterima, paling mulia. Maka dari segala sisi kehidupan kaum muslimin, untuk memperkuat golongannya, maka dia mencari sebuah celah-celah itu. Sampai dia tidak bisa membedakan mana akidah dan mana muamalah. Sampai mereka ini, golongan hizbiyah ini tidak bisa membedakan mana akidah dan mana muamalah. Sehingga muamalah atau fikih pun dia menjadi sebuah standarisasi. Apakah ini jamaah atau tidak? Apakah ini sah atau tidak? Apakah ini masuk surga atau tidak? Bahasa cekai iman atau kafir lah. Dari sebuah perbedaan amalan sholat misalnya. Tak lain saudaraku semua, ma'asyarul muslimin hafizakumullah ta'ala, ini adalah sebuah dangkalnya keilmuan. Jadi dangkalnya keilmuan di dalam Cokam Islam Jamaah 354 ini ya, membuat mereka membuat standar sendiri. Lalu yang paling bahaya adalah dia tidak menerima sebuah khilafiyah, tidak menerima sebuah perselisihan ulama. Pokoknya ngene ya wis ngene, gak jamaah. Intine ngono lah. Sehingga kadang-kadang dulu saya saat jadi mubalik kan daerah atau desa, daerah mau desa, saya dianggap ya mubalik desa lah. Itu kan ada di daerah, saya berdaerah. Di forum desa itu kan ada istilahnya forum bahasanya koordinasi. Kebetulan saya yang bagian mubalik itu saya, bagian keulamaan. Jadi saya juga dari daerah juga, dari desa-desa saya sendiri, sehingga saya hadir untuk itu. Kemudian di situ ada forum organisasi, koordinasi, forum koordinasi. Yang mubalik, yang agenia, yang imam satu desa itu, yang KU, yang penerobos, yang tim-tim, ada tim apa itu.
Lah kadang saya saat memimpin koordinasi itu kan sahur manuk, bahasan sahur manuk itu ada pertanyaan, ada yang menjawab. Kadang kita itu ditanya sesuatu yang memang pertanyaan-pertanyaan lucu. Lucu memang. Walaupun kita jawab pun mereka kadang-kadang tanda tanya. Iki kok mangkuli orang ini. Misal ada sebuah pertanyaan lah, misalnya iki ngene. Misalnya bab sholat aja lah, bab sholat duduk itu bagaimana, telat kuwi apakah duduknya dengan imam posisinya seperti duduk tahiyat pertama atau tahiyat terakhir. Kita jawab jawabannya, misalnya pendapatnya ini seperti ini, pendapatnya ini seperti ini. Ada yang mengatakan sholat 2 rakaat sunnah itu ada yang duduknya bagaimana seperti rakaat terakhir atau rakaat pertama, kita jelaskan. Kalau pendapatnya ini seperti ini, pendapatnya seperti ini. Apa yang dia katakan? Kok anggo pendapat ya? Kok buat pendapat ya? Cuman dia nggak berani, waktu itu nggak berani. Karena dia sudah menyerahkan keilmuannya kepada kita saat itu. Artinya di daerah sudah wis pasrah bongkoan apa-apa. Cuman dia ya gerembang. Ternyata saudaraku semua, masyaallah muslimin, hafizakumullah ta'ala, saat keluar itu ada yang cerita. Dulu Mas, saya keluar loh, ada yang cerita seorang mubalik ya. Dulu saat saya mau mengaji dengan jenengan, saat saya ngaji dengan jenengan, kan saya buka pengajian ini di sini, di belakang sini itu di masjid sana, tapi karena di belakangnya ada 3, jadi radius sekitar 200 meter itu ada masjid 3 besar-besar tingkat semua. Ada 200 meter ada 3 masjid. Nah, saya buka pengajian di tengah, bukan yang baru kemarin, bukan. Di situ saya pernah, katanya mubalik itu, saya kan ikut ngaji jenengan tiap pagi, Bukhari, kemudian Hatam, Abu Dawud, Hatam. Saya pernah diingatkan oleh kiai kelompok dan orang-orang, hati-hati dengan Mas Ikhwan itu penyampaiannya kemlojoen, bahasanya apa? Kemajun. Beliau menerangkan sesuatu yang akeh sing gak mangkul. Dia sering mengatakan pendapat ulama ini. Jadi malah piye ya malah. Ya mau hati-hati wae. Tapi saat itu saya masih jadi mubalik daerah. Saya masih pegang, tapi hanya mendengar isu-isu itu. Nah, ternyata rame di bawah itu, rame. Saya nggak tahu. Saya santai aja. Saya menyampaikan lah. Nah, bahasa saya pokoknya rujukannya ya wis. Dan waktu itu Pak Daerah bilang pada saya, untuk masalah keilmuan tak percayakan jenengan, sudah pokoknya jenengan bagaimana. Dan saat itu kan link saya dengan Syekh, terutama Syekh Khalil saat itu kan agak dekat, artinya ya dekat sampai sekarang sih. Ada tanya-tanya, ketemu setiap Jumat, sehingga saat itu ya dipercayakan. Wah, di Ustaz ada Syekh Khalil, di sini ada ikhwan lah, bahasa niki wis niki sejalur gitu. Dipasrahne lah. Walaupun di belakang atau di bawah-bawah orang-orang yang kolot itu masih bertanya-tanya. Itu contoh misalnya bab masalah fikih. Masalah fikih menjadi sebuah perbedaan yang sangat tajam bagi Jokam. Bahkan menjadi sebuah al-farqu bainana wa bainahum. Pembeda antara kita Jokam katanya dan mereka wong-wong jobo. Sehingga ketika dulu tidak aneh ketika misal ada yang cerita, oh pantesan. Dan ada yang cerita, bahkan kita nasihatkan dulu juga, bahwa sekelas cabai rawit anak kecil dalam Jokam itu bisa membedakan apakah ini jamaah atau tidak. Dari mana? Dari sholat. Ketika masuk masjid, maka anak-anak cabai rawit yang kecil-kecil itu, pas TPA misalnya, pas dilihat, conone bosor, pasti nggak jamaah. Conone cingkrang, tengok sih wudune, cara wudune, dilihat dari keran. Gak jamaah. Si anak kecil itu, ada apa? Ketika cananya nggak cingkrang, kemudian wudhunya juga seperti jamaah, apakah anak kecil itu putus asa untuk mengorek apakah ini jamaah atau tidak? Oh tidak. Maka dilihat yang terakhir adalah sholatnya. Sholatnya nanti pas wayai arep sujud, pas mau sujud dengkul dhisik atau tangan dulu.
Kalau sudah misalnya dengkul dhisik, wah iki wong jaba iki. Iki wong jaba iki. Seandainya mampir masjid Jokam 354. Kemudian misalnya kalau tangan dulu, kalau dengkul dhisik oh jaba iki, tangan dulu misalnya mau sujud, wah ini jamaah. Duh, sekelas anak kecil yang TPA itu bisa mendeteksi apakah ini jamaah atau tidak. Dari sisi apa? Dari sisi fikih, dari sisi sholat. Bisa itu. Nah, yang parahnya lagi standar fikih yang begitu banyak pilihan pendapat ini dalam jamaah semua keoleh kudu siji ndi sing diridhoi Bapak Imam. Ndi sing mendapat ridhonya Bapak Imam. Bahasanya kan gitu. Nah, suatu saat nanti kita akan membongkar tentang 17 himpunan atau 18 himpunan itu satu persatu. Nanti arahnya kemana sih ini? Insya Allah biidznillah. Nanti arahnya kemana? Kitabus sholat, kitabun nawafil, adilah, ahkam dan lain sebagainya. Kita suatu saat dengan yang nyaman kita bongkar satu-satu arahnya kemana. Himpunan ini mau diarahkan kemana sebenarnya? Dan titik poinnya itu di halaman berapa sih sebenarnya? Kayaknya hampir setiap himpunan itu ada titik poin yang dituju di sini, dituju. Ya. Jadi sangat lucu sekali kalau kita berpikir bagaimana Jokam ini membuat standarisasi apakah ini jamaah atau tidak dari cara sholatnya. Karena mereka mempunyai standar tersendiri. Ketika ditanya misalnya Jokam itu mazhabnya apa? Oh, gak mazhab-mazhaban. Orang mazhab-mazhaban langsung Nabi. Dikira orang-orang luar itu tidak tahu. Dikira orang-orang luar itu tidak tahu hadis. Dikira orang-orang luar itu tidak pernah ngaji kutubus sittah. Kok salatmu cara ini mazhabnya sapa? Wis gak mazhab-mazhaban. Apa ini apa mazhab-mazhaban? Foto-foto mati ini langsung Nabi aja. Nah, itu. Katanya seperti itu. Sehingga ya itu tadi hizbiyah, kaum takfir ini berbagai cara bagaimana bisa menjadikan pembeda antara dia dengan orang luar, iki wong jobo to, iki wong iman wong kafir, dengan berbagai cara, yaitu salah satunya hanya dengan beda fikih saja, beda sholat saja, beda gerakan dalam sholat saja, beda dalam masalah apa, mungkin masalah fikih, pokoknya itu bisa menjadikan ukuran apakah dia iman atau dia kafir menurut versi Jokam. Padahal kalau hubungan iman dan kafir itu kan hubungannya dengan masalah akidah, rukun iman, rukun Islam. Ya karena dangkalnya keilmuan, karena nggak punya ilmu sehingga ngawur. Pokoknya beda langsung dijadikan jadikan sebuah pembeda antara dia iman dan kafir menurut mereka. Oke, salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك